Depan saya, selamat malam semuanya. Yoi, saya sudah bersama dengan, silakan dok diperkenalkan diri. Saya Dokter Binol ya, yang kalau malam jadi Binal. Saya dokter hewan, kebetulan minatnya di perikanan ya, untuk ikan-ikan, penyakit ikan. Saya minatnya di sana. Belum ada spesialis tapi masih minat. Berarti fokusnya itu dia di sebagai dokter hewan. Nah nanti kita ngobrol-ngobrol juga panjang. Tapi yang pasti, kenapa gue ngomongin dokter Binol yang kalau malam jadi Binal katanya. Berarti udah Binal dong kalau malam. Binal. Karena gue ada keresahan. Nah, tadi kita udah ngecek. Nah, apa yang dilakukan oleh dokter Binol tadi, dia menggunakan alat mikroskopik ya namanya. Ya. Nah, gitu. Tapi sebelumnya kita ngobrol lebih jauh. Gue pengen tahu background lu sendiri dok, di hewan. Mulai hewan apa yang kau pegang? Oke, jadi saya lulus dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor itu 2012. Jadi sampai sekarang itu sudah sekitar 9 tahun ya menjadi dokter hewan. Pertama kali bekerja kebetulan minatnya tuh di wildlife. Wildlife itu apa sih? Hewan liar. Oh, Jadi saya kebetulan langsung dapat pekerjaan di salah satu lembaga konservasi di Jawa Timur ya, termasuk yang paling besar se Indonesia, nanganin gajah, singa, harimau, jerapah, badak, hewan-hewan gede ya? Hewan-hewan liar yang ada di kebun binatang biasanya. Oke. Gitu. Nah kebetulan abis itu lanjut lagi ngurusin badak yang ada di Lampung, Kambas, gajahnya juga termasuk. Lari lagi ke hutan yang ada di Kalimantan, Borneo. Udah puas hidup di hutan ya, itu balik lagi. Nah, nalurinya anak kota ya. Jadi balik ke kota, balik ke Jakarta dan bekerja di salah satu lembaga konservasi ikan yang ada di Jakarta. Itu konservasi ikan pertama yang ada di dalam mall. Ke salt water apa yang itu? Yang air laut atau marine yang fish, marine fish ya. Freshwater fish. Jadi basically di sana mereka emang 80% lebih itu untuk marine fish. Marine fish ya. Tapi tetap ada freshwater fishnya kayak piranhas, ada gurame, snakehead, dan ikan-ikan ciklit itu juga ada. Kalau yang air tawar yang paling sering lu pegang berarti jenis apa? Koi? Gak ada yang paling sering. Jadi satu dokter hewan tuh harus ngawasin semuanya. Oke. Jadi kita makanya biasanya ada visit kita bilang ya, itu ngitorin semua area baik yang marine maupun yang freshwater pagi dan sore sebelum pulang. Iya, oke. Nah sekarang kita mau ngobrolin langsung aja. Nah kita mau buka hasil tadi lewat pemeriksaan mikroskopi. Senjata dokter hewan. Yoi, ada foto. Coba dibuka fotonya di situ. Bisa nggak? Oh bodol. Oke, kita naikkan dulu. Yang pertama itu yang ini ya. Jangan dulu yang ini. Nanti dulu, bentar ya. Kita mau kasih lihat foto. Choose different asset. Asik. Foto yang pertama. Ini. Tengoklah tuh dulu. Yang ini dok. Jadi yang pertama yang ini. Nah, mungkin dokter boleh jelasin. Udah pada lihat? Enggak, udah pada lihat tuh di situ. Oke, udah kelihatan ya. Sama ya? Sama ya? Iya. Oke, jadi dokter akan jelasin nih. Betul. Ini kebetulan kaget juga ya kena prank sama idola saya sejak zaman SMP. Kebetulan saya main basket juga. Nah, Bang Densu ini termasuk idola saya. Nah, tunggu, saya jelasin dulu. Jadi tadi kita periksa 3 ikan. 3 ikan cupang. Yes. 3 ikan cupang yang kita periksa, berarti kita menghasilkan 3 pemeriksaan dan kita udah foto 3-3-nya dari hasil pemeriksaan mikroskopi. Ya. Oke, jadi ini akan dijelasin sama dokter sama foto yang di depan tadi yang aku taruh di itu. Silakan dok. Ini ikan yang pertama kita periksa. Oke, ya. Jadi kebetulan saya tiba-tiba dipanggil dadakan sama Bang Densu, disuruh ke rumahnya malam-malam ya. Padahal saya jadwal saya terawih ini. Oke, jadi ada 3 ekor ikan cupang, 2 ekor dari salah satu supplier yang sama dan 1 ekor ini memang sudah ada lama sini dengan orang yang berbeda, tapi dengan kondisi dia airnya sama ya. Airnya sama, kebetulan pemeliharaannya juga dia masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian jangan ke situ dulu dok. Jelasin dulu fotonya. Justru mesti ke situ dulu. Ke situ dulu. Arahnya karena kan itu kan berpengaruh kemungkinan kenapa dia bisa jadi kayak gini. Jangan dulu, kita jelasin dulu dari foto, baru kita menelusuri
dari mana penyebabnya, Siap. gitu. Dari Kalau- foto dulu, foto. Kalau bos bebas ya. Oke. Siap. Siap. Oke. Foto. Ini foto foto. ikan ini dari foto ini kenapa? Iya, foto ikan yang pertama nih ya. Mungkin saya bisa zoom sedikit. Ini Iya. saya bisa kasih kursor nggak sih? Kursor Nggak bisa ya. kasih agak zoom. sulit ya. Oke, ya, oke. Tapi Ini- semua lihat kok. Oke, ini kalau misalnya teman-teman lihat ada salah satu line merah ya, garis merah merah, ini ya. sih kemungkinan masih pembuluh darah perifer kita bilang ya, pembuluh darah yang ada di kulit, tapi itu kecil. Ya. Cuma kalau kita lihat sebelah kirinya itu dari yang bulatan-bulatan hitam yang seperti flakes ya, mungkin itu kan lebih ke pigmen Ya. kulit dari si ikan ya. Ya. Nah, cuma di pigmen itu ada kita lihat suasana yang berwarna merah, kemerahan, gitu ya. Ini ya. Ya, jadi yang diantara yang hitam itu sebelah kirinya garis yang line merah ini di kiri sini itu ada flakes pigmen yang lebih kemerahan. Ya. Nah, kalau misalnya kita mendiagnosa atau menginterpretasi gambaran mikroskopis seperti ini, kemungkinan besar kondisi kemerahan seperti ini itu kita bilangnya petehi. Apa itu artinya? Petehi itu salah satu tipe pendarahan. Jadi tipe pendarahan yang ada di superficial itu ada petehi yang seperti ini bentuknya titik-titik itu. Kemudian ada juga namanya hemoragi. Itu dengan lokasi yang lebih besar. Intinya luka. Intinya luka. Oke. Ya, karena Intinya luka ya. Intinya luka. Oke. Gitu. Jadi ada pembuluh darah yang mungkin entah pecah atau gimana dari pembuluh darah perifer itu sehingga menyebabkan dia lebih kemerahan. Oke. Sekarang Itu yang pertama. kita ngomongin luka. Yes. Luka bisa disebabkan oleh apa? Banyak, kalau di ikan tuh Oke. banyak. Satu misalnya kalau dia dipelihara barang-barang ya berarti ada predasi kan. Oh. Berburu. Ini berantem. Berantem juga Di- bisa. dipukul sama Traumatik. ikan lain. Ya, Oke. traumatik itu akibat traumatik bisa. Satu. Ya. Itu berantem. Yang kedua dia bisa juga membenturkan diri. Membenturkan diri ke Ya, dinding. ini misalnya Oke. atau ke lantai. Berarti tekstil. gila ikannya ya. Bukan gila, itu Bukan. kadang-kadang dia kita bilangnya flashing. Apa itu artinya? Flashing itu pergerakan secara cepat dan tiba-tiba, seperti ikannya itu pengen menggaruk. Oh, mungkin ada yang gatal. Gatal tuh Oke. bisa, misalnya protozoa, bisa, cacing juga bisa, Oke. bakteri pun bisa, Oke. virus juga bisa. Dia Oke. kemerahan gitu, dia makanya ada reaksi ingin menggaruk badannya karena gatalnya itu. Oke, jelas Makanya ya. tiba-tiba dia bus gitu goyang. Oke, berarti harus ada benturan atau harus ada gesekan ya. Ya. Yang Dan ketiga, itu, tunggu dulu, Oh. itu konfirmasinya harus lewat mikroskop. Mikroskop ya. Itu dengan metode namanya skin scrape. Kita aluskan atau kita geserkan itu namanya cover glass. Iya. Jadi serodotkan istilahnya ke badannya, kita Iya. ambil lendirnya, Mhm. cek di sini itu kelihatan semua tuh ada protozoa, ada bakteri, mungkin sebagian bakteri bisa kelihatan, kalau virus ya bisa. Dan intinya cacing dia jelas ngelihat. jelas di sini. Nggak Dengan mata metode. telanjang Nggak kita. bisa, mata telanjang Jadi nggak bisa. cukup lebih valid daripada mata telanjang. Pasti valid pakai mikroskop. Siap. Oke. Dan Berarti- satu lagi, Uh-huh. tadi kan sudah ada berantem, ada Berantem. infeksi parasit ya. Parasit dia makanya mukul-mukulin badannya ke Yes. soliternya atau ke Uh-huh. sekitarnya. Satu lagi ada lagi parameter kualitas air. Air, oke. Ya, terutama ini untuk faktor kimianya ada amonia, Ya. nitrit dan nitrat. Oke. Amonia yang paling parah. Oke. Biasanya kita bilang namanya amonia burn, 3. kemerahan itu Oke, pasti. faktor air. Oke. Yang keempat, Itu sudah cukup. oke. Berarti 3 hal ini bisa menimbulkan iritasi luka di bagian tubuh ikan, Badan ikan, yes. terutama di daerah sekitar sisik ya. Kulit ya, Oke. pasti luar gitu kan. Oke, boleh nggak? Kalau ini ada akibat dari jatuh di lantai, Bisa, kan kalau Bisa. jatuh di lantai dia gelepar-gelepar kan. Ah. Itu kan pasti ada pergesekan Ah. antara kulit sama lantai. Apalagi kalau misalnya lantainya lantai yang mungkin semen gitu kan Iya. ya. Itu lebih parah lagi pasti bisa. oke. Bisa nggak kalau misalnya ada saya sentil ikannya? Bisa, Saya sentil. traumatik masuknya. Oh, luka. Berantem kayak tadi, Saya sentil. sama orang, itu Oh, traumatik. bisa ya. Saya pukul bisa. pakai misalnya pakai Bisa ya, pakai sendok, Oh, pakai garpu, bisa. tusuk-tusuk gitu bisa. bisa ya. Dia bisa luka Itu kejam juga. banget Oke, ya. siap. Berarti itu ada beberapa faktor ya. Oke, kita lanjut ke yang foto ikan yang kedua. Jadi ini ikan yang pertama. Ya. Sekarang kita lihat foto ikan kedua. Oke, aku kasih lihat dulu. Ini foto ikan yang di sini. Ya. Bentar ya guys. Foto ikan yang kedua. Ini ya. Nah, Yang mana dok? ya ada sinar. Lu yang mana? Ini ya? Ini ya? Ya. Oke, ini foto ikan yang kedua ya. Alright. Udah bisa kelihatan? Udah kelihatan di situ. Sama ya. Oke, ini Nah, ikan yang kedua ini dia itu kalau
saya lihat secara kasat mata badannya itu udah mulai kayak penuh dengan kuper, jadi udah sisiknya udah nyatu. Nah ini kalau ikan yang pertama dia sisiknya lebih jarang-jarang, kalau ikan kedua dia udah lebih nyatu ya. Sudah mulai ada pertumbuhan sisik gitu ya. Sudah mulai ya ibaratnya udah kayak ngefull lah. Oke, kita tengok. Nah, tadi ikan yang kedua ini ya dilihat secara mikroskopis. Ini kan sebenarnya kalau mikroskop itu kita harus melihat lapisan yang tipis banget gitu. Jadi kalau kayak lendir tadi kita ambil skin crab itu lapisan tipis banget. Sementara kan kalau ini kita ikannya langsung ditaruh di bawah mikroskop. Jadi tidak semua area bisa kita ambil. Jadi beberapa area aja yang mungkin kelihatan lebih tipis. Nah, itu yang kita foto seperti ini. Nah, gambar. Tapi kalau aku lihat di sini merah-merahnya enggak sebanyak ikan yang pertama. Ada merahnya, betul nih. Bagus juga nih matanya Bang Densu. Iya, jadi jelas kok. ya. Ini kelihatan ada bagian spot yang merah di samping pigmen-pigmen yang hitam seperti flex ini. Yang seperti flex hitam ini pigmen kulitnya. Cuma ada beberapa spot, sedikit sekali spot. Ada tapi sedikit, ini yang lebih kemerahan. Ya, jadi kalau misalnya kita relasikan dengan kondisi tadi Bang Densu bilang ikannya sudah mulai ada pertumbuhan sisik. Nah, itu relate sama ini bahwa mungkin dulu sebelum ada pertumbuhan dia lebih merah. Dan sekarang ternyata sudah recover, kondisinya lebih baik dan kemerahannya jauh lebih sedikit dibanding ikan yang pertama. Pertanyaan, kalau misalnya ikannya itu tidak mengalami apa-apa, mungkin nggak ada merah-merah? Nggak mungkin. Kalau dari faktor air? Nah, airnya harus kita periksa. Anggaplah airnya bagus. Yes, karena air bagus itu karena semua ikan yang ada di sini tidak semuanya mengalami yang seperti ini, gitu kan? Oke, kita anggap ya. Anulir. Oke, air bagus. Yes. Tidak membenturkan badan di dinding. Yes. Tidak mengalami tindak kekerasan di badan akibat perkelahian atau apapun itu, atau jatuh atau segala macam. Mungkin nggak ada merah-merah di badannya. Agak sulit ya. Oke, sekarang kita cek ikan ketiga berarti. Oke, kita cek foto ikan ketiga. Jadi ikan ketiga ini, jadi kita menggunakan 3 ikan untuk kita cek ya. Aku udah memvideokan semuanya, tapi aku ingin satu-satu ini ya kali ya, dokter. Yang paling terakhir. Yang terakhir yang mana? Ini ya. Yes. Mau yang ini aja kali ya, biar lebih jelas orang ngelihat. Ini kali. Ini malah nggak jelas. Oh, ini nggak jelas ya. Oke, sebentar ya. Sisiknya terlalu tebal sih. Ini ya? Oke. Ini gambarnya dari mikroskop. Nah, beda. Clear banget. Tapi kayak masih ada sedikit kayak... Bukan, kalau ini lebih kayak ke tulang sirip sih. Oh, oke. Jadi kalau di sirip-sirip itu juga ada pembuluh darahnya. Tapi ini beda, kan ini bentuknya satu garis ya. Kayak tadi di awal yang pertama juga ada satu garis, nah itu pembuluh darahnya. Tapi kalau di awal tadi di sekitar flexia sini itu ada yang kemerahan di antara pigmen-pigmen ini. Sementara kalau ini clear, yang hitam pigmennya tetap hitam, yang di antara pigmen itu terang aja gitu. Nggak ada spot yang kemerahan. Oke. Gitu. Jadi berarti ikan yang ketiga tidak mengalami iritasi di badan? Tidak ada perlukaan. Oke, berarti tidak ada. Berarti ada 2 ikan yang mengalami iritasi. Ada luka, ada yang satu lukanya masih lumayan banyak, yang satu udah mulai sedikit, yang satu tidak ada sama sekali. Oke, jadi kira-kira begitu. Itu penjelasan dari Dokter Bino. Alright. Nah, untuk ikannya sendiri ikan apa saya tidak akan buka di sini karena itu berhubungan dengan juga sesuatu hal dan lain hal. Tapi saya sudah tadi mendokumentasikan ikan-ikan yang kita periksa supaya ada barang bukti dan juga sudah dijelaskan sama dokter gitu ya. Jadi terima kasih banyak dok. Sama-sama. Kira-kira kalau ada pertanyaan mungkin silakan boleh naik. Jadi coba dipilih kalau misalnya ada yang bertanya Betaliano mungkin atau siapa gitu. Betaliano 750 katanya spare. Spare 750. Iya, yang kali 3 itu. Oke, siapa yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Nanti akan dibantu ya supaya kita bisa sama-sama belajar dan ya paling enggak kita jadi lebih cepat. Ini sama siapa nih? Betaliano. Woi, Betaliano. Kenapa lagi nih? Siap. Anjay, Betaliano. Anjay. Lu Siap. udah ngikutin dari awal nggak? Ngikutin. Oke, lu ada pertanyaan nggak? Sumelang kata Nabi. Langsung lelang nih? Langsung lelang aja ya? Hah? Langsung lelang. Lu ada pertanyaan nggak dari tadi semua penjelasan? BT ini juga. OB berapa?
Minta ini. So far nggak ada. So far So far nggak nggak ada. ada. So far penjelasannya oke banget, mantap, menjelaskan dengan detail. Oke, berarti nggak ada ya? Kalau nggak ada, gue turunin Sebentar, nih. turunin dulu aja, turunin dulu. Nggak ada faedahnya banget lu naik. Ya nggak tahu, gue juga dinaikin. Oh ya udah turun lah kalau gitu. Ya udah turun dulu. Alright. Ya udah. Hah? Oh dia nggak tahu caranya. Gini. Udah turun. Oke, tadi Italiannya udah. Siapa lagi yang mau Cupang kita Babe naikkan? mau naik. Hah? Cupang Babe mau naik. Cupang Babe boleh, Cupang Babe. Oke, nanti juga sebentar kita akan ada Semua OB live. katanya tuh. OB ya? OB, Raditya, Beta Edi. Itu mau di OB ya, mikroskop. Bang, senjata gue nih bang. Mahal gak di dok? Waduh, apaan sih? Juta, masih juta, belum puluhan ya? Belum. Oke, jual cupang satu kebeli banyak. Halo, Halo, lu ngikutin Gila. nggak dari awal? Ikutin karena tadi malam mungkin nge-live Podensu, jadi gue tahu yang nggak tahu. Ya, oke. Jadi ada pertanyaan nggak seputar penjelasan tadi? Pertanyaan aku sih, tadi kan itu ikan kan di Microsoft tuh, Ya. di mikroskop. Iya, Iya kan? mikroskop. Di mikroskop itu bagian-bagiannya yang mana aja tuh? Bagian pala, kalau bisa bagian pala, ekor sama badan di mikroskop semua. Oke. Tadi bagian apa yang kita mikroskop? Badan. Nah, jadi aku kalau pemeriksaan secara mikroskopis itu harus lapisan yang sangat tipis. Ya. Sementara cupang itu kan tebalnya kira-kira segini ya. Ya. Kalau misalnya kita bikin dia tiduran menyamping, itu dia bisa setebal ini. Dan Ya. itu terlalu tebal buat diperiksa di bawah mikroskop. Jadi kita cuma bisa beberapa spot yang kemungkinan dia lebih tipis bagiannya. Berarti badan bagian mana tuh? Badan, kebetulan kan kalau misalnya yang paling tipis dari ikan kan si siripnya ya. Ya. Nah, cuma kalau misalnya di mikroskop, sirip Ya. itu kelihatan dia ada duri-durinya, Ya, tulang-tulang siripnya. Itu Betul. ada, dan itu nggak saya cek. Jadi saya naik lagi sedikit, nah itu badannya tadi, itulah yang Berarti kami- badan yang dekat sisik. badan. Dekat sisik di badan. Yes. Oke. Karena itu bagian yang paling tipis. Karena kalau dia udah masuk ke arah dada sama kepala, yang which is lebih gembung daripada area di belakangnya, itu bakal ketebalan. Jadi kelihatan hitam doang. Berarti kalau badan itu ini kepala bagian sini ya. Yes. Oke, bagian sini nih. Ya. B. yang tadi bagian situ. Iya, bagian sini soalnya kalau ke bawah dikit pelanggaran hak asasi perikanan. Soalnya Gimana, yang Teh? tadi Lagi? yang tadi dilihat tuh mungkin aku salah lihat atau gimana ya? Itu kan kayak siripnya loh, kayak tulangan siripnya tadi begini. Gitu. Tadi dia melihat ada tulang. Jadi dia melihat dia melihat Coba dikasih sepertinya lihat pakai foto. Mungkin siripnya. mungkin Koko juga aku mau tanya Yang juga. bagian mana, Be? Bukan yang ini deh kayaknya. Bukan yang ini ya. Yang awal-awal kali pertama. Yang Ini awal, ya yang awal, betul. yang ini, Nah, itu ya, itu seperti tulangan. yang ini. Itu Nah, gimana sih? Aku juga rada bingung deh. Nah, Nggak terlalu makanya yang di, kelihatan soalnya. ya, jadi kan kalau dari area ini itu kebetulan yang keambil tuh emang yang nempel dekat siripnya ya. Ya, ini kan tulang siripnya nih kelihatan nih, ya kan? Oh, ini Nah, tulang iya. dorsal ya berarti ya, mukara dorsal ya? Ya, ini bisa dorsal, bisa juga yang ventral sih. Tapi yang dorsal sih, lebih kemungkinan yang dorsal. Oke. Nah, ini ada pertautannya, ada pembuluh Oh, ini batasnya nih. Yes. Nah, itu makanya tapi ya itu yang tadi saya bilang. Jadi perlukan itu memang kadang dia bisa menyebar sih. Gitu. Jadi yang tipe-tipe pendarahan yang petai itu nggak cuma satu area aja, cuma ini kan lebih melihat area yang bisa kita lihat di bawah mikroskop. Iya. Gitu. Jadi Jadi gue ngerti, Cupang Babe. Maksud lu kenapa di daerah dorsalnya luka gitu kan? Iya, bukan maksudnya yang di kopek kan, kalau setahu gue yang bisa di kopek itu kan yang di bagian badan ya. Lu Kalau main di bagian kopek aja lo. Orang kagak ngomongin kopek di sini. Ini. enggak, maksudnya kan asumsi bukan validasi. Iya, Ya. Iya kan? Yang bisa di Iya. kopek kan bagian badan, bukan bagian ekor kan. Kalau bagian ekor kan acur itu ekor pasti. Kan dia selaput bentuknya. nah, ini kalau misalnya lihat foto yang ini itu lebih jelas lagi ya perbedaannya. Nah, Ini kan ini foto cakep nih. dari angle yang berbeda gitu ya. Ini mungkin lebih ke area siripnya, tapi yang ini lebih ke area badannya. Tapi tetap si kemerahannya itu masih ada nih Mas, kelihatan di antara pigmen-pigmennya itu. Ini badan udah. Yes. Udah kelihatan nih kan sisiknya ya. Lu mau diperiksa lagi sekarang? Gitu.
OB Boleh berapa? secara live. Mau OB berapa lo? Buset, gak, gue mau nabung duitnya buat beli rumah. Oke, itu udah cukup ya, B. Nanti Iya, lagi lu ingin nanya apa lagi? eh, yang sepengalaman gue nih ya, sepengalaman gue secara logika adalah kalau misalnya ikan itu kayak kekopek, kayak arwana deh. Kalau kekopek kan itu sisiknya jadi putih gitu. Nah, kalau cupang kena kopek itu pigmennya pasti kalau nggak salah keangkat. Jadi separasi antara sisik sama daging itu harusnya kan secara kalau alami nggak tampak kopek. Ini asumsi bukan validasi ya, asumsi. Ya, Jadi asumsi ya. harusnya Analisa, separasi analisa. antara harusnya kalau alami itu separasi antara daging sama kulit itu kontras banget. Kecuali dagingnya emang nggak kontras, nggak hitam banget, abu-abu. Intinya bekasnya itu berwarna putih gitu. Bukan bekasnya warna putih. Putih. Kalau misalnya kena kopek pasti pigmen hitamnya keangkat juga. Setahu aku gitu sih. Jadi Mungkin tinggal bisa warna apa? mungkin bisa si siapa namanya teman-teman yang di Black Series lebih ngerti. Master lebih ngerti deh. Gua masih bocil kan nggak tahu apa-apa. Mungkin Tuh diangkat kata aja BKN Master Master. di OB aja ikannya. Ya, Oke, jadi mungkin menjelaskan sedikit bahwa itu dari sisik itu nggak langsung ke daging, jadi ada lapisan kulitnya juga, Iya. yang kita bilangnya dermis. Iya. Jadi pigmen itu nggak cuma di sisik tapi juga ada di kulit. Iya. Jadi nggak sisik terus daging gitu, karena Iya. ada masih ada. Intinya aku masih bingung, Babe, kau ini arahnya pertanyaanmu kemana ya? enggak. Setahu aku kalau misalnya ikannya dia sisiknya dikopek, itu pigmennya keangkat gak mau tanya doang. Oh, dia mau nanya kalau Pigmen kalau hitamnya misalnya keangkat gak gitu. ada sisik yang tercabut, pigmennya keangkat. Ikan hitamnya kan ada lapisannya. Ada pigmen yang di sisik, ada pigmen yang juga yang di kulit gitu. Karena kan tetap aja si kulit itu kan sisik itu kan derivat dari kulit. Jadi kayak kita kuku nih. Iya. Kuku kan kalau dipotong tumbuh lagi. Sama si sisik dicabut ya tumbuh lagi. Iya. Tapi tetap si pigmen itu nggak cuma ada di sisik, tapi juga ada di kulit. Iya. Jadi dibedakan dulu bahwa itu sisik, kulit, baru daging. Iya. Gitu. Jadi Lapisannya kayak gitu. jadi intinya begini, Be. Kalau ada luka, pasti ada sesuatu. Sesuatu hal itu ditimbulkan oleh tadi faktor-faktor yang kita udah jelasin. Pertama, ada faktor benturan. Benturan dia berantem. Dia disikat sama ikan lain. Tunggu. Ini kayaknya gua keluar aja deh. Ini gua keluar aja deh, soalnya gua nggak kredibel kayaknya di sini. Gua turun Oke, aja nggak apa-apa. kali ya. Ya udah turunin dulu, Babe, biar gue jelasin ya. Jadi Iya. ini penjelasan untuk semua. Oke, udah. Jadi ikan itu kalau ada luka di badannya, tadi sudah dijelaskan, kan dicek dulu. Dicek ikan ini ada luka nggak? Karena kalau tidak menggunakan alat ini, kita tidak bisa lihat secara jelas lukanya itu sampai ke dalam-dalamnya. Kalau cuma kasat mata, kita bisa mengasumsikan dari sebuah pengalaman atau sebuah analisa. Tapi kalau dari kedokteran, alat ini jelas sekali melihat sampai lapisan yang paling bawah dari struktur ikan, badan ikan itu. Nah, dilihat ada luka. Luka ini memar yang bisa disebabkan. Satu, benturan. Dikarenakan berantem sama ikan lain. Atau predator. Kedua, dia membenturkan badannya di soliternya atau di tempatnya. Intinya pergesekan, benturan, pergesekan. Jatuh ke lantai, ya kan? Dan faktor air. Faktor air dia bisa. Dan yang lain mungkin faktor ibaratnya pemiliknya disentil ikannya, nakal, iseng, ya, mungkin dia kesal, diangkat, dibanting, ya, bisa macam-macam. Jadi intinya ada pergesekan di badannya sehingga dia mengakibatkan luka. Jadi nggak mungkin luka itu terjadi begitu aja, ya kan? Cukup jelas. Jadi tadi 3 ekor ikan yang kita coba, 2 itu ada luka, yang satu lukanya masih seger ibaratnya, yang satu sudah agak berkurang artinya sudah terjadi penyembuhan, yang satu tak ada luka. Gitu. Nah ya, cukup clear ya. Based on pemeriksaan. Alright? Oke. Balikin ke gua. Thank you, Dok, atas penjelasannya. Sekarang Ada ya pertanyaan? oke, faktor kena jaring serokan. Faktor kena jaring serokan bisa? Bisa. Bisa. Termasuk traumatik dia. Traumatik bisa. Kena faktor jaring serokan. Bisa.
gitu ya. Apalagi kalau jaringnya nggak halus. Apalagi kalau Jaringnya nggak halus. jaringnya kasar. nggak halus, kasar, bisa. Jadi ada banyak faktor yang bisa menimbulkan luka di ikan, oke? Dan tidak mungkin ikan itu terluka sendiri, tak mungkin, gitu. Ada lagi? Mumpun dokternya juga masih di sini, saya one man show dulu ya. Ada, Ferry Luhur. Ferry Luhur, mau naik gak dia? Ini salah satu S2 percupangan katanya. S2 bercupangan ya. Dia jago mencupang. Ya? Iya, dia cukup senior sekali Ferry Luhur dia. Halo Om Ferry. Halo malam. Selamat malam, senang Apa kabar? Baik Om Ferry. Jangan ngomongin Iya, tantangan. iya. Kita lagi belajar edukasi tentang ikan cupang Iya. dan bagiannya. Ini ada Dokter Pino, dokter Malam hewan. dok. Ya. Halo. Oke. Jadi ini Luhur ini dok, dia adalah orang yang cukup senior juga di percupangan. Cuma dia nggak mau dibilang senior. Nggak senior, bukan senior. Ya, dia juga Lu peneliti kan, Pak? Iya, saintis, Iya. peneliti lah. Dia saintis juga. Nah, Om Ferry, tadi kan udah dengar penjelasan. Ada nggak yang kurang berkenan lo dari penjelasannya? Nggak ada, jujur aja saya belum lama tadi ada yang ngasih tahu katanya ada topik menarik gitu. Jadi saya baru join dan ngedengerin sebagian. Tapi yang saya dengar memang dari dokter siapa tadi namanya? Dokter Dokter Bino. Niko. Bino. Ya, Bino. oke. Ya, dari dokter Bino itu tadi saya dengar ada beberapa penyebab ya si ikan itu mengalami kerusakan di sisiknya, benar, dan ada beberapa simpelnya. Kalau bahasa umumnya ikan itu juga kan memiliki beberapa layer ya. Artinya kalau terjadi kerusakan di sisik atau layer paling luar itu memang paling mudah kita lihat di bawah mikroskop itu. Gitu. Atau kalau sebenarnya teman-teman yang punya kamera DSLR atau apa, kalau ngezoom ikan itu dari sisi yang samping juga akan kelihatan gitu loh kalau ada si sisik yang dirusak gitu. Karena jujur aja saya juga ngulik ya gitu loh. Kalau misalnya ketika ada beberapa temen yang bilang kayak ada misalnya ikan solid gitu ya, kemudian ada black scale-nya kan, kuning solid, ada black scale-nya satu sisik gitu loh. Maka mereka akan mencoba sebenarnya daripada ikan itu kalah, mereka coba pernah ngikis pakai jarum pentul gitu atau pakai silet gitu. Dan itu nggak semudah itu sih gitu loh, nggak semudah itu. Tapi kalau memang ada yang tadi dokter bilang juga ada lapisan di sisik gitu, kalau kita sebut kadang warna metalik ya, ada warna metalik. Itu tergantung si kedalaman si warna itu, pigmen itu letaknya di mana. Apakah dia di permukaan sisik ataukah dia layer di bawah sisik. Kalau misalnya warna yang ada di bawah sisik itu biasanya warna basic atau kita sebut warna daging kayak kuning, merah, hitam, itu biasanya letaknya di bawah sisik. Untuk kita ngebuang warna itu kita harus nyabut si sisik itu gitu loh. Karena kalau dia metalik, dia ada di atas sisik, atau warna dragon dia ada di atas sisik gitu. Maka kita ngerusaknya dengan cara ngikis si sisik gitu. Tapi obvious banget kalau ditaruh di bawah mikroskop gitu loh. Ya, Gitu. jadi pertanyaan saya buat Om Ferry, penggunaan mikroskop dalam usaha pembuktian atau untuk penyelidikan atau sebuah analisa berdasarkan data untuk mencari tahu ada luka di badan seekor ikan, apakah valid atau tidak? Valid sih. Kalau menurut saya itu valid ya. Secara logika, apalagi yang bisa. Karena gini, karena gunanya mikroskop tuh untuk membantu kita melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. As simple as that gitu loh. Sementara sisik cupang kan nggak kayak sisik arwana ya gitu loh. Dan kita kadang nggak tahu gitu ada warna yang memang tadi ada beberapa layer itu. Bisa dicari juga di jurnal-jurnal yang jadi basic IBC itu. Memang ditulis ada beberapa layer gitu loh. Makanya kalau saya sih ngelihat beberapa, intinya gini ya teman-teman. Nggak usah panik lah, kita nggak usah terlalu sibuk ngurusin isu-isu gitu kali ya Kodensu ya. Gitu, karena ketika memang orang-orang yang terkait mau melakukan sesuatu pembuktian, ya feel free ya. Apalagi ada Kodensu gini kan memberikan media gitu. Kalau orang yang memang ngerasa nggak terima ikannya dibilang tipuan, silahkan kirim aja gitu. Saya rasa nggak akan ngerusak ya dok ya. Kita bisa melakukan satu penelitian yang nggak merusak gitu loh. Misalnya, kalau misalnya mau dilihat di bawah mikroskop biar ikannya nggak sakit, tadi ada yang dicontohin ya, bisa ya. Gitu. Iya. Gitu. Kalau nggak mau ada damage, kita juga bisa membuat ikan itu ada stabilizer untuk ikan itu tenang. Jadi dia di bawah mikroskop dalam kondisi tenang, kita bisa lihat. Dan kalau itu proof yang sangat saintifik ya, ketika kita nunjukin kan ada kerusakan di situ, ya udah gitu loh. Tapi kalau saya sih, tanpa kita pakai mikroskop pun, kadang kalau memang damage yang dibuat itu besar, dengan foto pun kadang di zoom itu udah kelihatan gitu loh. Di center pun kadang kelihatan.
Om Ferry, tadi kan kita periksa 3 ikan. Ada 2 yang kita temukan di bawah mikroskop itu ada memar atau berupa sebuah jaringan yang rusak, luka ya? Ya luka. Valid nggak kalau secara pengguna mikroskop ketika kita menemukan ada jaringan yang luka atau memar seperti itu? Valid nggak kalau menggunakan mikroskop? Valid kalau misalnya dilihat dari situ, kadang ya tadi ada sesuatu yang tujuannya apa gitu. Kalau misalnya kita lihat memar itu, tapi kita lihat, wah ini ada luka menurut dokter. Berarti itu luka atau bisa, oh itu bukan luka, itu jamur. Kalau pakai mikroskop. Ada banyak sih, makanya justrunya kita lihat mikroskop untuk menentukan sebenarnya lukanya karena apa gitu kan. Lukanya bentuknya apa? Apakah kita akan cari tahu lukanya nanti. Artinya kita mau pakai mikroskop, begitu dilihat menurut analisa dokter, ini luka. Nah, bisa nggak dibantai? Oh itu bukan luka dok, itu merah-merah aja, itu jamur, bisa nggak? Nah, saya tadi jujur aja belum melihat hasil dari pengamatannya itu ya. Itu tapi memang kalau menggunakan mikroskop, karena saya memang menggunakan mikroskop juga dan saya ada di lab mikrobiologi juga, ada di lab bioteknologi juga yang ada mikrobiologi di dalamnya, maka memang benar gitu. Kalau misalnya kita ngelihat itu, kita bisa ngelihat luka karena ada luka, ada warna gitu loh. Itu yang harus kita bedain. Misalnya ada kenampakan merah, apakah itu warna atau luka gitu. Tapi tentu saja dengan mikroskop itu kita bisa ngelihat gitu. Itu ada misalnya luka, tentu ada kontur ya di situ ya, ada tekstur yang berbeda gitu kan dari si daging itu. Tentu jaringannya beda gitu ketika luka gitu loh. Dan itu mungkin ikan yang dibawa ketika Kodensu misalnya nunjukin ikan yang sehat. Nih ikan sehat banget dok, gerakannya bagus, berenangnya bagus. Tapi kita taruh di bawah mikroskop, belum tentu dia sehat gitu loh. Bisa jadi ada luka gitu loh, tapi lukanya nggak signifikan membuat si ikan itu menunjukkan gejala-gejala visual dia sakit gitu loh, atau gerakan-gerakan menunjukkan dia sakit gitu loh. Justru itu lebihnya mikroskop gitu. Kalau misalnya ada kerusakan, kita bisa bahkan mendeteksi dini gitu loh. Ya, thank you Om Ferry. Kalau ada pertanyaan nggak? Udah jago lah ini mah. Enggak dok, sama aja lah saya juga. Cuman tukang ikan. Besarnya. Gimana Om? Ada pertanyaan? Sih. Oke, kalau nggak ada. Tadi menarik aja sih, cuman apa namanya yang ada ukiran-ukiran itu kan gitu loh. Dan saya pikir ya itu harus pengen banget lah kalau memang bener-bener teman-teman breeder yang bisa create itu kan ada keributan nih Kodensu ya di media sosial ini gitu. Kalau memang merasa itu adalah sebuah terobosan bahwa itu emang ikan yang memang mereka create secara genetik pemuliaan ya atau selective breeding gitu, mereka menemukan pola yang unik dan mereka merasa ikan itu asli, ya udah kita buktikan aja dengan cara yang mereka inginkan gitu. Kalau saya pikir cara yang scientific ini yang diajukan dokter ini cara yang masuk akal gitu. Buktikan, maka kita menutup mulut orang-orang yang komplain, yang ribut itu, bener nggak? Dengan pembuktian. Tapi sorry nih, kalau ternyata itu memang buatan, ya sorry aja gitu loh. Tapi kalau misalnya biasanya orang yang nggak berani, itu biasanya kan mereka menutupi sesuatu kan gitu. Maka daripada terjadi rumor, better kan kita jelasin gitu loh. Bikin perjanjian misalnya gitu kan, kemudian datang kita buktikan gitu loh. Kita panggil pakarnya gitu loh. Sebenarnya ada hal yang juga pengen saya uruskan dengan adanya Om Ferry Luhut. Saya pribadi hanya menampung. Jadi kemarin kan banyak gitu, Bang, naikin dong masalah pengkopekan ikan. Saya bilang, lu mau naikin ini masalah mau sampai di mana? Karena ujung-ujungnya juga akan berakhir ke arah perdamaian juga. Sekarang lu tuduh B, tuduh C, tuduh D, tuduh E, tuduh F, buat apa? Betul. Oh, misalnya ada yang merasa dirugikan, oke, saya bantu. Saya mau pakai apa? Pakai dokter, saya sediakan. Mau pakai ini, sediakan. Mau diedukasi macam gimana pun saya akan bantu. Dan saya tidak akan membela siapa. Saya tidak akan membela siapa. Karena dari tadi kita menganalisa, kita tidak sebut satu nama. Oke, nggak ada yang dirugikan lah di sini ya kan? Saya tidak kasih tahu ikannya apa, saya baru saja ngecek semua ikan. Jadi saya hanya memberikan edukasi bahwa saya bisa tahu itu ikan secara analisa kedokteran. Dan saya bisa memvalidasi hal itu. Yes. Itu saya lakukan. Cuman saya kembalikan kepada orang-orang yang pro kontra mengenai masalah itu. Mau diributin,
terus arah tujuannya mau bawa kemana. Karena kan simpang Iya, siur, simpang siur, betul. simpang siur. Iya Akhirnya dong, apa? Orang yang jualan jenis avatar akhirnya ikan dirugikan. Karena akhirnya ikan yang ori jadi disuspek, ya kan? semua jadi suspek. Semua Jadi ikan suspek, dikit ada bentuk apanya dikit yang berbentuk mungkin seperti batik jadi suspek. Semua betul, lempar itu. Jadi dunia percupangannya jadi nggak baik. bener, Gitu loh. Nah, ini sebenarnya bentuk edukasi yang saya berikan supaya kita sama-sama belajar. Panggil betul. dokter, kita panggil. Panggil orang pinter, kita panggil orang Orang berpengalaman. pinter, dukun. juga kan ini seorang microbiologis ya, Iya. biotech ya. Mungkin kalau misalnya untuk validasi yang lebih tinggi secara genetik, kita juga bisa mendeteksi atau mendiagnosa secara penggunaan alat-alat yang lebih high tech kayak misalnya PCR ataupun ELISA gitu ya. Itu yang langsung dari misalnya fisiknya si ikan, ini benar nggak sih genetiknya dia tuh beneran yang itu atau enggak, yang kupar atau enggak, itu dengan metode PCR. Kalau ini kan cuma melihat kondisi perlukaan pada kulitnya aja pembuktiannya, tapi membutuhkan dia genetiknya itu benar-benar yang asli ya dengan cara PCR ataupun ELISA diambil misalnya ada banyak ya, itu ada banyak sih yang seperti dokter sampaikan tadi, tapi saya rasa untuk analisa sederhana yang untuk memecahkan masalah ini sih nggak perlu sampai level genetik itu ya dok ya gitu. Tapi ini menarik gitu, saya mau cerita ke teman-teman. Makanya kalau misalnya ada masalah tadi kadang yang ngomong-ngomong genetik itu ya gitu, itu analisisnya bisa juga dengan genetik. Kalau kalian pernah dengar kata PCR, itu nggak cuma buat COVID, tapi kalian juga harus tahu cupang juga ternyata digunakan untuk banyak penelitian itu. Dan itu menarik ya kalau misalnya mau ada yang ngeklaim gitu kok. Jadi ada penipuan-penipuan yang ngeklaim tentang genetik ikan ini asalnya ini, itu bisa kita telusuri, ada metodologinya. Tapi saya rasa ini udah agak melenceng dari topik tadi ya gitu. Tapi ini untuk pengetahuan aja, FYI gitu kalau kata orang gaulnya gitu kan. Gitu. Tapi kalau saya sih yang penting benar kata Kodeni tadi, ini soal edukasi ya gitu loh. Ketika kita punya isu, kita angkat bersama, kemudian kita tawarkan solusi ya kok ya, dengan menghadirkan orang yang memang capable gitu loh. Perihal itu mau diselesaikan atau enggak, monggo gitu loh. Teman-teman yang memang punya akses untuk mediasi, saya rasa itu. Tapi maaf saya potong, tapi itu yang dibangun merugikan pedagang lain. Ya betul. Itu dia. Tahu setiap orang punya kepentingan, setiap orang mencari privasi, tapi ada orang lain pun melakukan hal yang sama. Janganlah kemudian isu itu akhirnya terutama untuk pedagang-pedagang kecil, mereka susah jual ikan. Correct. Itu yang kita harus pikirkan gitu. Makanya kalau ada masalah, itu diselesaikan, bagus, terbuka, kita ngobrol baik-baik, kan? Benar. Jangan dibikin jadi isu liar ya. Ketika isu liar terus digantung, akhirnya yang rugi banyak sebenarnya gitu loh. Betul. Coba didiskusikan tenang-tenang, kita duduk bareng, pasti ada solusinya sih. Dan itu gampang banget ya dok, simple banget, nggak perlu teknologi yang canggih gitu loh, sederhana. Dan mikroskop yang digunakan pun mungkin saya rasa cuma 4 kali, 10 kali ya dok ya mungkin ya, itu udah cukup ya. Nggak sampai pembesaran, ya jadi 4 kali 10, 40 kali kan, 10 kali 10 lensa objektifnya kan udah cukup ya, yang paling kecil ya, 4 kali 10 berarti 40 kali ya, benar ya mikroskop itu, kalau saya nggak salah. Gitu. Betul kok. Pintar nih orang. Anda enggak, pura-pura pintar. Ada orang pura-pura pintar ya, biasa pura-pura bodoh ya. Om Ferry. Saya pura-pura pintar. Atas juga. Siap, thank you Kak Densu. Thank you so much buat semoga informasi. Clear. Sehat selalu untuk Om Ferry dan untuk Siap, event-event. sama-sama. Ya. Thank you. Event terdekat. Ditunggu eventnya Densu, katanya dia bisa. Ditunggu. Udah, dia kan nantang kan. Bye-bye, selamat malam. Bye. Om Ferry. Jadi dia salah satu orang yang juga cukup punya pengalaman di balik beberapa orang lain. Tadi salah satunya Om Ferry. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya guys ya. Nanti saya mungkin sebentar lagi saya masih menunggu. Saya akan live bersama dengan Puang Kombeng. Kemarin dia menghubungi saya untuk live. Entah apa yang kita obrolkan ya. Oke, jadi saya pamit undur diri. Dokter juga udah harus cabut dan beristirahat.
Kalau kalian suka edukasi ini, penjelasan ini, kalian bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini ya. Gak ada, ini bukan TV. Bukan TV ya. Jangan lupa follow dokter, nama IG-nya apa? @drh.binol. Oke, saya tulis ya. @drh BINOL. Oke, baik-baik banyak DM masuk ya. Kalau malam final soalnya. Malam ini. Masih single atau udah nikah? Masih single. Alright, terima kasih. Iya, waduh. Dunia cupang itu mantap, laki semua. Ada yang perempuan kok. Oke guys ya, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi, mungkin sebentar lagi kita akan lelang dulu dong, kata Gunardi. Mau kita lelang, saya punya batik bagus. Batik snow. Oke, saya cabut dulu ya. Nanti saya muncul lagi untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan kalian. Kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Alright?